Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba' Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nas wa yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul aliyul azim. Yang terhormat bapak-bapak sidang jamaah pengajian rahimakumullah. Kajian pada malam hari yang berbahagia ini berbicara tentang masalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam syarah Sahih Muslim dalam juz yang kedua halaman 144, juga terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan syarahnya Dalilul Falihin karangan Ibnu Alan. Hadis ini dinilai sahih oleh para ulama ahli hadis. Jadi hadisnya sahih. Hadisnya berbicara tentang amanah atau pesan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya yang hidup bersama dengan Rasulullah pada ketika itu. Nabi bersabda, badiru bil a'mal fitanan kaqitai lail mudlim yusbihur rajul mumin wa yumsi kafir. Beramallah kalian, bersegeralah kalian beramal sekarang juga, karena akan datang suatu masa nanti di mana pada masa itu banyak sekali fitnah-fitnah dalam beragama. Yang fitnah itu persis sekali seperti kaqitai lail mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajul mu'min, nanti engkau akan melihat pada ketika datang masa itu seseorang dikala pagi dia sebagai orang mukmin, wa yumsi kafir, tapi ketika sore dia telah berubah menjadi kafir. Para ulama menjelaskan bahawa hadis ini termasuk sebagian daripada bukti mukjizat Nabi SAW. Di sebagian daripada bukti mukjizat Nabi SAW bahawa Rasulullah SAW diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa yang akan terjadi pada zaman yang akan datang. Di Nabi Gedepu yang akan terjadi masa Hanadro ni kan. Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa akan ada peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan, kondisi-kondisi, hal-hal yang setelah beliau mangkat, yaitu berupa di antaranya salah satu contoh yang disebut kali Nabi SAW tanya bahawa akan datang suatu masa di mana pada masa itu banyak sekali fitnah dalam beragama. Saking banyaknya fitnah dalam beragama pada masa itu, terjadi perubahan iman seseorang dalam rentang waktu yang sangat relatif singkat. Yusbihur rajul mu'min, engkau lihat seseorang di kala pagi masih beriman, wa yumsi kafir, tapi sayangnya ketika sore dia sudah berubah menjadi kafir. Rentang waktu dari pagi ke sore itu tidak lama. Nyoba nanggro tengok 12 jam kan. 12 jam bunga tepuk kamu ubah iman.
Ini menunjukkan kepada bahawa banyak sekali fitnah yang terjadi. Fitnah yang dimaksudkan di sini adalah bermakna al-ikhtibar. Ungkapan kata fitnah yang ada dalam ungkapan doa, yang ada dalam ungkapan ayat, memiliki makna-makna yang berbeda. Berbeda dengan ungkapan kata fitnah dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Aceh. Fitnah dalam available F, dalam KBBI, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah, arti fitnah adalah menginformasikan sesuatu terhadap orang lain yang tidak pernah dikatakannya. Dusta, fitnah. Jadi tak pegah sesuatu yang pada hari gop hantam pernah dipegah. Seperti kita katakan dialah yang mencuri, pada hari hana icu. Ini fitnah. Fitnah dalam konteks bahasa Indonesia atau fitnah dalam konteks bahasa Aceh. Tetapi yang dimaksud dengan fitnah dalam konteks bahasa agama itu tidak seperti itu. Kemana makna fitnah? Maka ketika misalnya kita sering mendapati ungkapan dalam kehidupan sehari-hari, nak urung pegah, fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Nya ladum urung kenya hana depu budra keun. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebanyak 2 kali ayat yang hampir sama, hanya perbezaan lafaznya saja. Ketika berbicara tentang masalah memerangi orang-orang kafir di bulan haram, Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Taubat surah nomor 9 ayat 36, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan dalam setahun. Yauma khalaqas samawati wal ard, itu sudah ditetapkan oleh Allah pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, dari 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram. Napa bulan dari 12 bulan diistilahkan dengan bulan haram? Makna haram, yuhramu fihil qital ataupun yuhramu fihal qital, diharamkan pada 4 bulan ini berperang. Gepahara meperang lampa bulannya. Yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi 3 bulan haram ini saling ikut-mengikut, berurutan. Adapun 1 dari 4 itu mekleh hidup, infirad, iaitu Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulul musyrikin, janganlah engkau membunuh orang musyrik. Kita dilarang membunuh orang musyrik pada bulan haram. Fa in qatalukum, tapi sebaliknya jika merekalah yang memulai memerangimu. Bedah tanya, ya apa haji pada kali pertama bab bulan perayaan tiap serang haji. Tidak boleh, karena bulan itu diharamkan berperang. Tetapi fa in qatalukum, jika mereka yang datang memerangi kalian, faqtuluhum, yang ada apa je. Ba ujung ayat ke kan? Puga pegah Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Karena fitnah itu lebih berat daripada membunuh. Yang ba ujung ayat tengok. Di sana pada penggalan ayat dikatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Bunuh dalam ungkapan ayat yang pertama, pada kali pertama dikatakan bahawa jangan kau bunuh orang musyrik dalam bulan haram, tidak boleh. Tapi jika mereka yang mendahului membunuhmu, memerangimu, maka bunuh. Jika mereka yang mendahului memerangimu, perangilah. Karena kenapa? Karena al-fitnatu asyaddu minal qatl. Karena fitnah lebih besar, lebih dahsyat, lebih berat daripada membunuh mereka pada bulan haram. Makna fitnah di sini adalah kekafiran. Jadi makna fitnah dalam ungkapan ayat, fitnah lebih kejam dari membunuh. Fitnah bermakna melakukan dosa kekafiran, berkekalan dalam kekafiran, berkata-kata dengan kata-kata kafir, berkeyakinan dengan keyakinan kafir, berbuat dengan perbuatan kafir. Asyaddu minal qatl, lebih besar dosanya dari membunuh ataupun dari melanggar perjanjian tidak boleh membunuh pada bulan haram. Jadi waktu aku dikatakan ni fitnah itu lebih kejam dari membunuh, fitnahnya maknanya kesyirikan. Pebut syiriknya lebih raya dahsyat daripada
tapoh musuh bak bulan ke pahara pau mana mak tuji. Bukan fitnah lagi yang tak fikir lagi dah. Ini banyak sekali kesalahan pemahaman dalam kehidupan terhadap konteks kata fitnah itu. Jadi yang betul, al-fitnatu asyaddu minal qat ataupun al-fitnatu akbaru minal qat. Mufhum je lagi tanya. Bubut dosa syirik pubut lewat kafirnya lebih raya masalah dibandingkan getanya tayak balah poh ji bak bulan haram di mana Allah pada kali pertama itu tidak dibolehkan. Tetapi ketahuilah bahawa di atas pendapat yang kuat, di dalam beberapa kitab-kitab tafsir para ulama dijelaskan bahawa keharaman berperang pada bulan-bulan haram itu telah mansuh. Jadi di atas pendapat kuat, haram berperang per bulan yang dipegah penuh dalam ayat inna iddata syuhuri indallahi 12 bahwasanya haram berperang bak per bulan tak nyonya minha arbaatun hurum. Keharaman berperang pada 4 bulan itu telah dicabut, artinya akan kepementoh bahasa Aceh mansuh. Jadi dengan keputusan ayat lain Allah Subhanahu wa taala, maka haram berperang pada 4 bulan itu dicabut keharamannya. Berarti haram perang yang akan dicabut. Jino berlaku hukum iaitu waqtulhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum. Jadi akan dicabut. Jadi hukum haram perang kafir per bulannya akan dicabut. Jadi berarti hanali haram man tabotun, hanali wate-wate di mana diharamkan untuk memerangi orang-orang musyrik atau orang-orang kafir billah. Baik. Nyo salah sebuah contoh yang saya tampilkan tentang apa itu fitnah. Fitnah bermakna kesyirikan atau kekafiran. Di ketika kita berkata fitnah lebih kejam dari membunuh, fitnah mana yang lebih kejam, lebih besar dosanya dari membunuh? Adalah fitnah bermakna berbuat kekafiran. Kemudian fitnah diartikan juga dengan cobaan. Jadi fitnah terkadang diartikan dengan cobaan. Ketika kita berdoa na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjali. Fitnah dajjal. Fitnah di sini bermakna ikhtibar, bermakna cobaan dan ujian. Fitnatid dajjal, fitnah dajjal. Cobaan Allah melalui sebab dajjal. Ya dajjal, tengok Allah akan menurunkan dajjal di tengah-tengah kehidupan umat di akhir zaman, di mana dia akan mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Orang yang rapuh imannya, yang mudah tertipu, yang tidak kokoh tauhidnya akan tertipu dan akan berbalik keyakinan. Ini namanya fitnah, artinya ujian dan cobaan. Maka dalam konteks hadis yang sedang kita jelaskan, badiru bil a'mal fitanan kaqitai lail mudlim, bersegera kalian beramal hari ini jua sebelum datang masa di mana pada masa itu bertaburan fitnah-fitnah. Arti fitnah, ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang berat dalam menjalankan agama. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beragama, kita tidak bisa memungkiri adanya ujian dan cobaan. Sebagai orang yang beriman, kita tidak bisa memungkiri adanya ujian dan cobaan dalam beragama. Semakin tinggi nilai dan derajat keimanan kita kepada Allah, tentu akan semakin besar ujian dan cobaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah sebaliknya, dalam Al-Quran surat nomor 29 dalam surah Al-Ankabut ayat 1 dan ayat 2 serta ayat 3 Allah berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayusraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas. Dalam ilmu gramatika, ahasiban nas, apakah manusia menyangka? Dalam ilmu tafsir, dalam hasyiah tafsir Sawi, dalam juz yang ketiga, dalam penafsiran ayat tersebut bahwasanya ahasiban nas, hamzah itu ahasiban nas, hamzah itu dinamakan dengan istifham ingkari. Bermakna la tahsaban nas, hendaklah manusia itu jangan menyangka bahwa dia akan dibiarkan begitu saja berkata lon kami iman, saya beriman, tauhid long kabareh, long Islam, wahum la yuftanun, padahal mereka belum yuftanun, belum diuji. Itu cukup mangat, cukup mudah tak pegah dol sebagai orang yang beriman.
Cukup mudah tak dakwah dan tak pegah roh sebagai orang yang beriman. Tapi ujian biasa-biasa mantap. Dalam mengomentari ayat tersebut, Syekh Ahmad Sawi rahimahullah dalam tafsir Sawi juz yang ketiga mengatakan bahwa umat-umat terdahulu untuk mempertahankan imannya kepada Allah, untuk membuktikan imannya kepada Allah juga mendapatkan ujian dan cobaan. Sekecil-kecil ujian dan cobaan yang didapatkan oleh umat-umat terdahulu untuk membuktikan keimanan dan ketauhidannya kepada Allah adalah mereka disisir otaknya dengan sisir besi. Masih segar dalam ingatan kita cerita yang tidak mungkin kita lupakan, bahwa betapa Masyitah sang penyisir rambut, anaknya Fir'aun, keluarganya Fir'aun direbus hidup-hidup dalam tungku air yang sangat panas bersama anaknya, suaminya, demi mempertahankan iman. Jadi Masyitah itu bukan nama asli. Masyitah itu isim fa'il, subjek daripada kata masyatah. Masyatah artinya tugut, sisir. Jadi kalau dikata dalam serif masyitatun, artinya orang yang bertugas menyisir rambut. Urung tugas mana ji? Cuma sangkira iron nan masyitah nak balik le, mah tukang tugas nan dorongnya aku balik ku hana payah. Ketika anda memiliki nama dengan nama itu, anda tidak perlu meninjau maknanya. Kenapa? Karena anda dinamakan dengan nama itu oleh orang tua anda karena bertabarukan, bertafaulan dengan masyitah. Karena gecok berkat gini bak nanjih untuk mengairon beja ke orang yang bertauhid cik lagi nyan. Karena nama Masyitah atau panggilan Masyitah adalah sosok nama yang mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyitah, ketika Nabi SAW Mi'raj ke langit, Rasulullah SAW memperdapati harum bau yang luar biasa yang belum pernah dicium oleh Rasulullah. Kita tanya, Ubay, bau apakah ini? Sangat luar biasa. Ini adalah bau tubuhnya Masyitah, suami dan anaknya ketika mereka direbus dulu di dunia hidup-hidup demi mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar sekali apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Sawi dalam Hasyiah Tafsir Sawi juz yang ketiga, bahwa sekecil-kecil ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada umat terdahulu disisir otaknya dengan sisir besi. Idanya kehantam biak tugut utak dengan tugut betul gara-gara taputun tauhid, gara-gara taputun iman, tidak. Malah sebaliknya, kitalah sendiri yang mempermainkan akidah kita. Kita sendiri yang menjual akidah kita. Kita sendiri yang menukar akidah kita. Karena saking rendahnya mutu dan kualitas ilmu pengetahuan yang kita miliki, maka terjadilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yusbihur rajul mu'min wa yumsi kafiran. Dikala pagi kita melihat dia masih beriman, tapi dikala sore dia sudah berubah menjadi kafir. Saking banyaknya fitnah. Fitnah di sini bermakna al-ikhtibar. Akan datang suatu waktu di mana dalam kehidupan manusia, kata Rasulullah, di mana pada ketika itu fitnah bertaburan di mana-mana. Ajaran-ajaran yang aneh di mana-mana. Faham-faham yang membingungkan masyarakat umum berada di mana-mana. Bingung tu. Bagi kitanya yang anak ilmu dasar terlalu mudah terkontaminasi. Terkadang manusia ini memiliki fitrah yang latah, suka yang aneh-aneh. Ini juga galak tak saya kam lain nganggap becu kan galak ada. Munyo sama-sama nganggap hiana you. Sehingga didorong oleh bisikan syaitan. Nyo yang pah hero ku beragak melain becu ngau urang lain nyo baru hiaya. Munyo sama ngau urang nyo, pak hidup hayu. Kau yang tahu sama lagi nyo. Akhirnya karena dorongan itu, maka didoronglah kita untuk supaya kita mencoba tampil beda dengan orang lain. Akibat bisikan itu, akhirnya kita menjadi orang-orang yang aneh dalam kehidupan. Aneh dalam artian baik tidak mengapa. Iga itu lu puntung ho yang tahu, itu tak tahu lu panjang. Itu aneh yang tidak apa-apa. Iga dalam kampungnya pajo riba mandup, itu yang hidup dalam zuhud, itu tidak apa-apa. Tapi aneh dalam konteks yang tidak baik, inilah yang dimaksud di sini. Terkadang orang-orang yang bersikap aneh, yang mengadopsi pemahaman-pemahaman yang tidak lumrah dalam kehidupan, sering menunggangi hadis Nabi SAW. Ya al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba.
Islam datangnya pertama asing dan akan kembali lagi menjadi asing. Fatuba, maka gembiralah orang-orang yang diasingkan. Jadi tanya terkadang tatunggangi sabuh hadis Nabi demi kepentingan katanya. Tak pernah lagi yang berbaik le Islam atau perempuan teruk jamun kan awak Arab dianggap Islam itu kan anehnya. Mereka kan tidak pernah melihat sebenarnya. Mereka merasa bahawa ajaran Rasulullah itu aneh. Benar. Fa sayaudu ghariban, maka Islam juga akan kembali menjadi aneh. Fatuba lil ghuraba. Bedah tengok cok hadisnya mana. Maka buat-buatlah yang aneh dalam kehidupan. Berangkat daripada sayaudu ghariban, Islam akan kembali menjadi aneh. Nyo terkadang akan menimbulkan fitnah dalam kehidupan bermasyarakat. Di sinilah sangat perlu sekali ilmu pengetahuan. Hinoke perlu lagi ilmu pengetahuan untuk memelihara akidah kita. Jangan terlalu mudah terkontaminasi dengan fitnah yang sudah bertaburan di mana-mana. Jangan kita suka asal kaum lain baca kagalak. Masih banyak sekali para ulama yang hidup bersama kita, hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Mereka para ulama selalu mencari solusi yang terbaik untuk umat. Makanya lihatlah, selalu setahun sekali, setahun dua kali, beberapa tahun sekali diadakanlah muzakarah. Kemudian permasalahan-permasalahan yang bersifat up to date, yang bersifat kekinian dalam kehidupan manusia, yang kehidupan masyarakat, coba mereka muzakarahkan guna mencari satu solusi, menjadi satu titik temu dalam kehidupan supaya manusia tidak bimbang. Mereka selalu memberikan solusi yang terbaik bagi umat. Kan kegonyan kan beres, dumpu beres. Tapi untuk kita dan regenerasi yang akan datang, supaya tercipta ketentraman, kenyamanan, kesejahteraan dalam menjalankan agama. Begot, baik pakai, baik karu, baik dah dengar le kailet le hidai urang. Tajak kedai hidai hilet. Tajak kedai hilet. Tak pegah tu nyok ka betul ilung pakai apa kailet. Nabi jamun i Mekah hilet ke? Ikamu nyok sama lagi Nabi sabu kailet. Tolek katanya. Nabi kafir musyrik yang mengejarnya. Katanya, awak Islam yang nak terima katanya. Tidak mungkin kias itu. High time, analoginya high time. Kenapa kita tidak mau coba menjadi sama saja? Bahkan hal lagi yang utama macam dengan orang lain. Kenapa kita mesti berbeda dengan orang lain? Kenapa kita tidak sama saja? Apakah apa yang sudah dimaklumi oleh para ulama jumhur tidak bisa mengantarkan kita ke syurga? Yang kata pebuk leurnya ramai-ramai puai handro di dalam syurga. Kenapa kita harus berbeda? Apakah cuma dengan jalan perbedaannya saja itu dalam syurga? Makanya terkadang jika fitnah dalam masyarakat, sehingga akhirnya manusianya menjadi bimbang. Yang sangat aneh lagi, perkataan-perkataan yang seyogyanya merupakan bagian dari keyakinan. Karena Islam memiliki dua konsep, konsep i'tiqad dan konsep adab. Nah, i'tiqad, nah adab. Contoh, dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, berkeyakinan bahawa perbuatan baik dan buruk semua datang dari Allah. Manusia tidak memiliki perbuatan sama sekali. Hanya saja perbuatan Allah yang dibangsakan kepada manusia yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-iktisab atau al-ikhtiyar. Ikhtiar bukan perbuatan manusia, tapi ikhtiarlah perbuatan Allah yang disandarkan kepada manusia, yang dinisbahkan oleh Allah kepada manusia. Makanya ada banyak kita dapatkan Al-Quran, bima kanu yaksibun, bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kamu usahakan, dengan sebab apa yang kamu kerjakan dan macam sebagainya. Kita meyakini Allah berfirman dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu, Allah pula yang menciptakan semua perbuatanmu. Sengajakah, tidakkah, baikkah, burukkah, semua diciptakan oleh Allah. Tetapi ada garisan etika dan adab di mana dikatakan bahwa la yajuzu nisbatu syar'i ilahi ta'ala illa fi maqamit ta'lim. Sesekali tidak boleh mengatakan perbuatan buruk, perbuatan Allah, kecuali ketika kita sedang belajar. Baik apakah long balwo gepuci-mecu mentang li Allah tanya. Walau dalam keyakinan bro God mandum bu Allah, tidak ada perbuatan pada makhluk, tetapi dalam etika dia ura-ura nah bahasa yang harus terjaga. Mana ni wow? Kuat Medina sayang pada keputina long di Allah Taala. Itu kan merusak adab dan etika. Karena la yajuzu nisbatu syar'i ilahi ta'ala illa fi maqami ta'lim. Tidak boleh membangsakan perbuatan buruk kepada Allah, kecuali baru boleh pada tempat belajar saja. Selain itu tidak boleh menjaga etika dan adab kita kepada Allah. Kebetulan ayah tanya kamu meninggal, bedah mak tanya kau lain ngurus agam lain.
Itu yang ligop nyantho ni rod lakoma lung tekun. Tak gimana nak perahkan temannya lakoma, tapi lihatlah bagaimana bahasa yang waktu kita dengar ngeri itu. Mankan lakoma nya. Tapi kan ada bahasa yang lebih indah daripada itu. Ayah tiri lung tekun atau ayah molong. You dah pakai bahasa yang sangat luar biasa, keras sekali. Betul kan? Lakoma lu. Betul pada realita, tapi salah secara adab dan etika. Nyokino lagi tanya dalam beragama harus banyak sekali ilmu pengetahuan yang kita miliki. Paling kurang tapi lu pegah-pegah paling kurang tanya kan benar ilmu tauhid, benar ilmu fikih dan benar ilmu tasawuf. Supaya dalam menjalankan agama kita selamat, supaya dalam menjalankan agama kita tidak terguncang, tidak ittirab, hang gempa yang diketanya. Terlebih-lebih hidup di akhir zaman, di mana pada zaman ini banyak sekali fitnah, banyak sekali pancaroba kehidupan, bertaburan berbagai macam pemahaman yang terkadang orang-orang awam yang tidak memiliki ilmu dasar sama sekali, tapi sok-sokan kaji tinggi, sehingga keluarlah dari lisan-lisan mereka perkataan-perkataan yang terkadang tidak layak perkataan itu keluar dari mulut mereka. Mereka akan berkata, "Apa nak buku ilmu agama? Apa nak getam?" Anda telah lupa bahwa Allah berfirman, "Fa idza faragta fansab." Apabila kamu telah selesai dari satu urusan, masuklah pada urusan lain. Artinya menyogolam gelah batau berkepun ya pada raya. Segar dalam ingatan kita. Kita selalu mendengar wallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Timbul pertanyaan meno. Allah pu benar murah beroi ke perkara langit bumi? Menyoga perkara tiklap-tiklap je mandum je ke? Sangat je ke? Zalika 'alallahi yasir. Begitu mudah kepada Allah. Lantas kenapa Allah memilih 6 hari membuat alam semesta? Wallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin. Dialah Allah yang telah menciptakan alam semesta selama 6 masa atau 6 hari. Dalam Hasyiah Tafsir Sawi disebutkan bahawa makna fi sittati ayyamin artinya dalam hitungan andai kata bakwatenyan, andai kata pada ketika itu sudah ada satu alat ukur waktu, sungguh waktu yang dipergunakan itu adalah sebanyak 6 hari. Tetapi pada ketika itu belum ada yang dinamakan waktu, karena Allah telah wujud, telah ada jauh sebelum adanya zaman, jauh sebelum adanya tempat. Kan Allah laisa mahu syai'. Allah Subhanahu wa taala telah wujud, Allah Subhanahu wa taala telah ada sebelum segala sesuatu ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dalam 6 hari, 6 masa. Timbul pertanyaan, apakah Allah tidak mampu menciptakan alam semesta dalam siklap-siklap? Kenapa Allah mesti memakai 6 hari? Apakah Allah tidak mampu? Dzalika 'alallahi yasir. Allah sangat mudah untuk menciptakan semua itu. Bukankah Allah berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun"? Cukup bagi Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki sesuatu kemudian mentaklukkan kudrahnya, tanjis, tembus. Lantas kenapa Allah memilih sittati ayyamin, 6 hari untuk menciptakan langit bumi? Di sini terdapat taklim, di sini terdapat pelajaran dari Allah bahwa fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai sesuatu, masuklah pada urusan yang lain. Gepegak bumi, dia gepegak langit, baru gepegak gunung, baru gepegak urang, baru gepegak nyo, gematu-atu. Maka sampai hari ini perbuatan Allah menjadi sunnatullah dalam kehidupan. Tertib matu-atu. Rahmuka ile, liang baru sengke, liang baru ule, liang baru kaki. Padahal pun salah, tarah muka kenang, jarah sengkek kenang cit, ulek kenang, kaki kenang, mandum tarah juga kile. Dia baru tarah sengkek, baru tarah ulek, baru muka, mampu boh kan kenang cit, kepuncak matu-matu. Itulah sunatullah tertib. Begitulah proses diciptakannya alam semesta itu, tidak terjadi begitu saja. Wa ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak Allah menciptakan ini sia-sia, melainkan di dalamnya ada hikmah. Ilmu yang dah cari tanya kalau nak tapu, kau pegah masalah tajallinya ke, kata jali je ke, kapet mata yang duh mandumkan Allah, yang apabila kahana duh sapulele baru Allah. Boleh demikian, tapi cerminlah diri. Jika lah nilai minca katanya yang kaji cocok kira-kira. Terkadang ketika tertanya rukun wuduk pada umbah, yang bulut pada umbah, yang hendak kenang i pada umbah.
Kiban cara ni yang betul hana maaf. Tingkat tauhid kalam, tauhid yang paling rendah sekalipun, yang merupakan wajib dimiliki oleh setiap individual Islam, standarisasi standar Islam, paling kurang edeka 50 harus tak depu. Depu pikan depu pura-pura kan apa? Kan ya fai wujud kidam bakak mukhalafatul hadis, wujud ada kidam sedia bakal kai nya apa kan je ke. Tapi ya arif, faham maknanya, yakin akan maknanya, beserta mampu menghuraikan atau membawakan dalil, paling kurang dalil ijmali yang simple saja, walau tidak mampu menghuraikan dalil tafsiri yang terperinci. Ini yang paling mendasar yang harus dipahami. Oh, kalewat baknyan tanya kaji tu rasikh, kita sudah faham, lantas kita ingin ilmu pengetahuan kita bertambah, keimanan kita bertingkat, kita ingin martabat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari martabatul awam, dari martabat orang biasa kepada martabat khawas, kepada martabat orang yang lebih dari itu. Boleh, silakan, ada masalah, tapi harus ada pembatasan, harus nak sensor lah. Makanya hidayah dia kena lahubit. Nah, orang tengah apa fa'ala falu. Gure-gure pernah tak apa fa'ala falu lah. Nyo gure mekbare kita wana kelik. Gekun tagai judul ke pegah jutura. Kepu barih mandum je baca barih. Kepu makna dumpu je baca mana, mandum je baca mana. Surah yang penting. Ana boleh baca ali. Dan hana didebatkan ku dikah salah barih ke baca hana le gure-gure dia. Yang kepu menan ke baca barih pakah hamdi hana le kalewat kan. Pegah surah tu kan. Tapi ketika kita masih anak-anak, fa'ala rotakan fa'alu hanyut, berfa'ala cik. Ada aturan khusus yang harus kita ikuti. Lantas bedah tanya mentang ubud, bedah tanya mentang kajian ubud, tak pegang sesuatu yang bukan bahagian kita. Ini akan terbuka peluang untuk tampilnya atau untuk terjadinya kekafiran atau bid'ah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair judul dalam juz yang pertama, volume yang pertama, halaman 101. Minha, sebagian daripada dosa besar, hamlul awam, membawa masyarakat umum, wa man lam yumarisil ulum, dan orang-orang yang belum mendasar dan mengakar ilmu agamanya, ala tafakkuri fi dzatillah, untuk memahami tentang zat Allah, wa sifatihi, tentang sifat-sifat Allah, wa umurin la tabluhul uquluhum, dan mengajak mereka untuk memahami perkara-perkara yang tidak sampai akal mereka kepadanya. Karena kenapa? Yatasyakkakuna bih, dapat menyebabkan gempa atau goyahnya keyakinan mereka. Jika demikian adanya, fayasiru bihi, dapat besar kemungkinan menjadikan mereka dengan sebab itu kafiran atau mubtadi'an, bisa jadi menyokkan kafir kadang-kadang, kerja kurang bidah kadang-kadang. Kan lagi hana ilmu tepu. Hana ilmu tepu pada pegah nyon nepet mata jun bayang, berarti pu yang neu Allah mendumnya. Karena inna fi kulli syai'in dalatun ala wujudillahi ta'ala, dimanapun kau melihat di situ ada bukti adanya Allah. Ipe mata ji pu ya iu cermin Allah ipegah. Iu batai Allah ipegah. Padahal ka menang tu haji. Rujak akan haram, hana haram rujak. Tapi jika rujak diberikan kepada anak bayi ketika itu menjadi sesuatu yang mudarat bagi anak bayi, bau hana ke bau dalam, bau jambe, taka ke bau gerendam, je ke rujak mameh, naik matang mameh, kan rujak manis. Tapi ketika kita berikan kepada anak-anak, ketika anak bayi balahir kan lebih rujak mameh, maka ketika itu berubah hukumnya dari hukum dasar boleh kepada haram arid, kepada haram karena sebab, iaitu menjadikan mereka mudarat. Ini makna perkataan Imam Ibnu Hajar. Maka benda yang pernah ke urang-urang yang standar biasa, ke martabat 7, ke insan kamil lidahnya, ke pernah masalah Futuhatul Makkiyah Imam Ibnu Arabi, ke pernah perkataan Al-Halad, ke pernah perkataan Ibnu Arabi Al-Halad, pukul Al-Halad, wa ma fi jubbatin illallah, wa telung kalau nak sampai baje yang deh cuma Allah, lain hana tapuna. Orang yang tidak paham ilmunya, orang yang hanya cek paham, yang tidak paham akan istilah-istilah para wali Allah, ketika mereka sedang zuk, hotel igotnya memang tengah mabuk ke? Kan tengah mabuk lagi mabuk tanya, tapi memang mabuk sedang karam dalam lautan tauhid. Makanya dalam mukadimah kitab Dusuki, di dalam ketulis alhamdulillahilladzi aghraqal, segala puji bagi Allah alladzi araqal ihsan fil bahari lisan wajud,
Segala puji bagi Allah, aghraqal awalim fi baharil ihsan wal jud. Segala puji bagi Allah. Allah lah yang telah menenggelamkan hati orang-orang arif, hati orang-orang yang alim dalam lautan samudra tauhid. Jadi samudra tauhidnya adalah merupakan sesuatu yang tidak pernah bertepi, hampir. Tetapi kita tidak dilarang mengkajinya, tetapi lagi kita nyonya penuh harus pembatasan. Kemudian dalam halnya kita sebaiknya memakai metodologi jumhur. Kita umpama tanya apa tujuannya aku nak pegat orang begat akal. Umpama katakanlah kita nak mengajarkan tasawuf lah kepada mereka. Katakanlah umpama di urungnya mentang berburu akal ke. Hanaga akal ke hana saya pilih tasawuf. Anda ingin mengajarkan kepada mereka tasawuf, ya ajarkanlah tasawuf kepada mereka. Okey, ajarkan kepada mereka tasawuf. Tapi tasawuf yang kita ajarkan kepada mereka, tasawuf yang tak pernah lagi tanya, menyojud yang disepakati, baik yang menimbulkan kontroversi, akan menggoncangkan Islam, akan membuka peluang bagi orang-orang kafir untuk ikut sok. Hal ini lihatlah di mana-mana kita dengar umpama lagi buklam di daerah Sungai Raya Kaili urang. Ramai-ramai IPA bawa video Kaili urang. Coba bayangkan andai kata terjadi bentrok fisik. Bentrok ide. Apa yang terjadi? Perbedaan pemahaman. Akan merembes. Idu awak kabeh fikir, omanya hendak ada pohli. Wang kabeh tabi keroroi kamu apa-apa. Tinggal kotok-kotok. Mulailah mereka mencari isu-isu yang sekira-kira dia bisa menunggangi untuk pancu. Inilah yang dimaksud dengan fitnah benar. Maka alangkah lebih baiknya kita bersatu. Ramai-ramai para ulama jumhur-jumhurnya cukup jaya mentah. Ikutilah apa yang sudah lumrah dalam kehidupan. Idanya api menyanti dia tahu di urungnya kibang meratib biasa. Kibang biasa yang meratib. Rajak melasa kuliah meratib biasa kibang meratib. Rajak ba musalla mukarramah kibang biasa yang meratib. Igau biasa yang meratib la ilaha illallah la ilaha illallah. Ya dah meratib lagi lumrah kau meratib lah idanya api badai meratib kai tamang tu inan. Kamu glok ini dah pegah nyok kai tamang lu. Kaknya kadok lu. Akan menimbulkan fitnah dalam kehidupan. Oh tak nak meratib ditanya mau dedok bergadah di rumah lah behno. Untuk menciptakan ketenteraman dan kenyamanan dalam kehidupan. Maka urang silun jamaah rahimakumullah. Apabila lagi menokah zaman di mana sudah banyak sekali fitnah dalam beragama, maka seyogyanya lah kita bertanya memandum tu mawas diri, tak pelihara, tak jaga doa begot. Karena orang yang bijak, persis sekali kehidupan kita hari ini adalah persis kehidupan tanya orangnya persis tak lagi tadu di tengah-tengah pulau. Kita berada di tengah-tengah sebuah pulau yang dikelilingi oleh samudera, oleh lautan, yang tidak mungkin rasanya secara adat untuk tidak tertimpa air, untuk baik kena ia mungkin. Karena yang namanya pasang, surut, gelombang pasti akan menimpa cepat atau lambat. Maka jalan bijaksana bagi kita, getanya yang pegak remoi tengah-tengah pulau yang dikelilingi lautan, jalan bijaksana bagi kita bukan keluar mengurung diri di rumah, tetapi jalan bijaksana bagi kita adalah belajarlah cara berenang melanggar, sehingga kapan-kapan ketika gelombang menghempas rumah kita, ketika kapan-kapan teruk badai jipot gelombang itamang ilah remah kita sudah bisa berenang. Udik ni dia akhir zaman untuk baik merumpak fitnah dan berapa mungkin. Inilah zamannya. Apalagi sekarang zaman media di mana berbagai macam aliran dan ajaran ditransformasikan, disebarkan dengan berbagai macam media. Sehingga kita menyobarkan hanya tak dengar pengajian macam sebagainya, dia tak baca bab buletin, bab buku dan macam sebagainya. Hari ini semua sudah ditransformasikan, semua sudah disebarkan dari berbagai macam media. Sehingga kita hanya dengan bermula tak duduk mentang sambil bagi kopi, informasi itu bisa masuk. Tinggal lagi kita mencari filter. Benda tengok minta senaring lah, agar supaya kita terlalu mudah terkontaminasi, terpengaruh dengan berbagai macam ajaran, pemahaman yang terkadang tidak kita pahami akan hakikat yang sebenarnya, demi untuk memelihara diri kita dari keraguan-raguan dalam beragama. Karena jangankan dalam dalam berbagai macam pendapat saja disebutkan bahawa berkata-kata dengan ucapan yang dapat membuat orang lain ragu itu tidak diperbolehkan. Contoh misalnya, saya mengajak anda untuk berfikir begini,
Long khilong lagi gepegah Allah Ta'ala hana tempat. Allah Ta'ala mawjud bila makan Allah Ta'ala hana, tapi hana tempat. Tapi tanya sama-sama tak dengar. Waktu malam Mi'raj Nabi ke langit ke acok semayang ke bulak balik si kurung ke. Kemudian lelaki kurung akhirnya jilah semayang surah semalam ni membawa waktu. Hak kejap Nabi Mi'raj kejap langit. Teman langitnya ke tempat. Tak pegah pun Allah hana tempat. Tapi Nabi Muhammad ke langit temannya ke tempat bagi Allah. Anda bunuh drone tu kalau mendengar long pegah apa cukup yakin Allah na tapi hana tempat. Tapi lu dengar long pegah apa? Nyotit ah. Nyotit Allah Taala hana tempat ke pegah. Tetapi waktu Isra Mi'raj Nabi ke Mi'raj ke langit. Lelaki kurung, lelaki merompak dia ke pegah apa dia langit. Nyal langit mana ke tempat. Puji kepegah Allah hana tempat. Maka keyakinan anda yang tadinya jazam, keyakinan anda yang tadinya sudah komit, yang sudah mantap, menjadi iktiraf kagempa, kan mulai icok tu. Keyakinan yang tertuh memang Allah hana tempat kali icok tu. Setelah anda mendengarkan ucapan dan kalam saya, oh lo pegah tikal hana pegah ni lo kalau wajib. Maka perkataan saya telah membuat keraguan iman anda. Tolongnya telah membuat keyakinan anda menjadi ragu tentang apa yang sudah anda yakini sebelumnya. Ini menunjukkan bahawa nacin informasi-informasi agama yang oleh tak dengar kamu tak yakin dengan Allah tak baca tu. Seperti inilah yang tidak diperbolehkan dalam agama. Padahal yang sebetulnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak punya tempat. Hanya tempat bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tempat, tukang pegat langit, bumi, apapun itu diciptakan oleh Allah. Sedang Allah jauh sebelum sesuatu itu ada, Allah telah ada dan Allah tidak diciptakan oleh apapun. Adapun tentang masalah Nabi Muhammad kejak Mi'raj ke dia langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj ke langit hana menunjukkan, hana melazimi bahawa Allah Subhanahu wa taala itu ada di langit. Tapi Allah Subhanahu wa taala dijadikan langit sebagai satu tempat bagi Nabi, di mana abad tempatnya ke Nabi gedang, Nabi bertempat untuk bisa melihat Allah yang tak bertempat. Tama lagi tengok dalam syurga. Tatamang tengok dalam syurga orang beriman, teruk tengok dalam syurga tangi Allah. Allah hanya dalam syurga, Allah tidak ada di luar syurga. Allah Subhanahu wa taala mewujud bila makan, Allah tidak punya tempat. Sekali-kali menyorongnya Allah hana tempat, ada singa hana tempat cik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berubah. Allah Subhanahu wa taala Maha Qadim. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berubah. Allah Maha sempurna, jauh dan suci Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kekurangan. Informasi-informasi ilmu-ilmu lagi mana butuh cukup perlu kena oleh di akhir zaman untuk memelihara akidah kita dari keraguan, terlebih-lebih daripada kekufuran, daripada etikad atau keyakinan bidah. Demikian dan sekian untuk session kali yang pertama. InsyaAllah akan dilanjutkan setelah melakukan solat Isya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Kehidupan kitanya obat orangnya penuh dengan berbagai macam fitnah. Maka seyogyanya lah bagi kitanya makan baik mudah terkontaminasi, apalagi tanya kadang ilmu dasar benar ada. Maka sering-seringlah hadir di majlis ini. Dan dengar oleh kitanya penuntut ulama-ulama. Kitanya umpama daerah Kabupaten Beru cukup ma'ruf, cukup ma'ruf, masyhur, bagi Abu Tu. Dengarkan wejangan, nasihat, penuntut. Dengar apa yang dibuat. Kitanya untuk tingkat Beru Aceh Utara kena Abu Tu, Abu Budi. Dengarkan apa wejangan, dengarkan apa yang merupakan nasihat kiban penuntut, kiban yang terbaik. Mereka tidak akan menyesatkan. Hanya bunga dan Yohana kepentingan dunia lah agama begini. Mereka tidak punya kepentingan apapun, hanya tanggung jawab moral, tanggung jawab di hadapan Allah. Untuk gubernur dia menjaga dan memelihara. Maka apabila lebihnya hana ilmu dasar, sangat terbuka sekali peluang untuk menjadi sesuatu yang salah.
Maka setiap umat pasti akan memiliki ujian dan cobaan. Mandu murungnya yang namanya umat pasti nak coba. Anak udah ya, anak ujian. Malah dia kan pakai uji keimanan dia, berarti imannya berbuku dah. Jadi satu masa ke masa itu pasti ada ujian. Makanya dalam Al-Quran yang mulia kan sampai-sampai kecerdah dia Allah. Sampai-sampai kecerdah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami sudah pernah menguji orang-orang sebelum mereka kepada uji dia Allah. Macam bentuk ujian dan cobaan. Terkadang ujian dan cobaan itu memang harus kita hadapi dengan mempertaruhkan nyawa sekalipun. Terkadang untuk mempertahankan kebenaran, sebenarnya memang harus mati. Makanya dalam martabat, dalam makam-makam mulia kan ada Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Berapa makam mulia? Nabi Rasul yang bernama Siddiqin, kemudian syuhada dan yang kedua shalihin. Makanya ada makam syuhada. Syuhada kalau sudah syahid. Saking mulianya mereka di hadapan Allah, apa yang mereka persembahkan? Mereka mempersembahkan nyawa. Balasan Allah kepada mereka di dunia ke berarti anak mana? Anak berkapan? Anak sembahyang malah dihukum haram. Jadi budak ni darah bak tubuh pokoknya dia abah bukti ibadahnya baru hukumnya. Secara kajian fikih. Terkadang memang nyawa harus terkorbankan demi tegaknya sebuah kebenaran. Dan kita tidak usah takut dalam mempertahankan kebenaran atau akidah karena dia orang mati. Di satu masa ke masa sukan lagi contoh masih Taurina yang gue rela aku dilubuh anak-anak hanya demi mempertahankan kebenaran bahwa Allah itu ada, Tuhan adalah Allah Subhanahu. Tidak ada yang selain Allah. Dan cerita itu diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sunnah-sunnah Nabi cerita-cerita itu menjadi satu pelajaran bagi kita. Makanya Al-Quran yang mulia beliau ada gigi cerita antara aulia 7. Kenapa ada Ashabul Kahfi, pemuda alam dua? Mereka bersembunyi kathira yaqsam demi penerimaan baik sampai keikut yang ikal di Gianus. Ipegah di Gianus belum Tuhan semua. Punya hati apa mati? Gede dia lu bilang gua hingga Allah mendengar leto berundul bercerita Al-Quran. Apa yang bisa diambil dari kisah mereka? Kisah kegigihan mereka mempertahankan kebenaran. Dari ayat 9 sampai ayat 27 dalam surah Kahfi Allah berfirman, "Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada." Id awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah ketika beberapa pemuda menyelamatkan imannya, mereka harus bersembunyi di dalam gua. Id awal fityatu ilal kahfi. Mereka datang bersembunyi dalam gua. Demi betul iman, yang penting baik mati dan dunia itu juga. Karena di Gianus memaksa untuk supaya ia pegang di Tuhan atau membawa kepada keyakinan yang sama. Lihat juga dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin cerita pasal Ashabul Ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Ukhdud adalah berupa lubang besar. Uruh raya iku ibu dek aku idal apa. Ini ukhdud. Cerita dalam surah Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin. Di ujung jenda 6 ayat yang berbunyi qutila ashabul ukhdud, dan telah dibunuh orang-orang dalam parit yang besar sambil dibakar. Diceritakan itu cerita pada Nabi Muhammad kita terjadi pada zaman sebelum Nabi agar Rasulullah SAW menjadi tasliyah hiburan bagi Nabi. Bagi Nabi, sehingga apabila kalian dan umatku nantinya mendapatkan tantangan cobaan dalam mempertahankan keimanan, ketauhidan, keyakinan, tetap kebenaran, tetap selalu kebenaran. Hana menang di dunia, walaupun dia harus mati, tetap tayo akan menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah, menjadi orang-orang mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam Al-Quran ada cerita Ashabul Ukhdud. Cerita lengkap Ashabul Ukhdud itu diceritakan dalam syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi rahimahullah dalam juz yang ke-17. Diberi judul Kisah Rahib, Kisah Pendeta, Wasahir, tukang sihir, wal gulam, dan pemuda. Yang judul ini sahih. Karena bila Bani Israel dahulu pada zaman Bani Israel. Jadi kejadian ini pada zaman Bani Israel. Raja yang cukup talib berudaka ini darah. Rina tukang sihir
Karena memang sihirnya dari satu masa ke masa selalu ada. Jom baca dalam kitab Az-Zawajir Al-Iqrafil Kabair dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, sihir itu memiliki 10 level. Sihirnya 10 belah. Sihir yang paling hayy bahasanya yaitu sihir pada zaman Nabiullah Ibrahim, yang sihir paling hayy. Menyuruhnya umat Nabi Muhammad yang bukan dalam sihir, yang dikeraju sihir paling hayy. Dia ada orang kawan menyokong bawa kau. Baik fikir hayy tak ada. Menyuruh baron kau hayyunya paling kubur. Yang paling hayy mata Nabi Ibrahim. Ukuran hebatnya, dia bisa memindahkan bintang dengan matanya. Bintang dengan ingin pindah dengan mata, begitu bintang dengan matanya. Maka paling mana ubah je berapa dia eme akrobat itu pun ribuan mata belakang. Maka bahasanya raja, khalifah ataupun raja tersebut memelihara tukang sihir untuk melanggengkan kerajaannya dan kekuasaannya. Ketika si tukang sihir tersebut sudah tua, dia berkata kepada raja, carikanlah kepadaku seorang pemuda. Hai, cinta pemuda kepada nak berlatih tukang Jakarta yang ada itu. Ketika ada mati, kan tak nak jaga wahai raja. Maka bedahlah raja yang memerintahkan pak asisten untuk mencari pemuda yang ada di negerinya untuk bisa diajarkan sihir. Maka iba yang peduli syekh nyoba. Kena benar di bunga berangkat. Baik, diperintahkan oleh raja. Maka ketika tengah hijab yang penuh sihir, sambil-sambil sekarang membuat orang ramai dengan duduk lagi. Rahib, arti rahib, ulama mata kita. Rahib itu pendeta. Cuma beda pendeta, waktu ke rahib pendeta, memang orang yang mengamalkan Taurat, orang yang mengamalkan Injil. Pati Nabi Musa, utusan Allah. Pati Nabi Isa, utusan Allah. Kon anu Allah, Allah anu Allah Maha Esa, Allah anak rupa, yang rahib. Nyono pendetanya gaib tidak kata dia dari wahba. Yang dimaksud rahim itu memang betul-betul yang ulama, orang yang umat Taurat. Dengan terlupa dari rahimnya dengan jamaah penuh kebaikan. Pemudanya yang lewat lebih bernai, dia apa penuh sihir. Ibio juga sama. Dia dengan mudah juga. Ternyata wanita ini menarik tersentuh hatinya. Nyohoi betul puja. Puja penuh sihir bukan penuhnya. Sehingga tapi wanita itu penuh sihir dia selalu terlambat. Ketika dia terlambat dia selalu dipukuli. Tapi ipok. Tinggal berangkat dia dah. Pio dia hidup berujak gede. Pio dia ujak gede. Hingga berulang-ulang seperti itu terjadi. Pada saat ketika di jalan raya duduklah semua pendatang buah yang cukup besar. Hidup kalau pendatang yang cukup raya yang tidak mau, yang hidden binatangnya minat, tidak mau pindah. Dan lalu lalang manusia terhalangi oleh binatang buah itu. Hanya urut dia lewat binatang cukup raya. Hai lewat jalan urut kami tidak mendung. Di saat itulah pemuda itu berkata, hari ini aku akan buktikan ajaran rahimkah yang benar atau ajaran sihirkah yang benar. Nyoba bukti dulu. Dah yang betul itu benar. Putih ajaran yang benar oleh rahim akan dibuktikan. Maka dia mengambil kerikil yang kecil. Icoba dia jika memang apa yang diajarkan rahim ini benar, buktikanlah ya Allah. Wadai roh binatang rayanya mengabar dia pun jika memang ajaran rahim, ajaran ulama itu benar, maka kejauh wadai roh mati binatangnya langsung di tempat di roh. Berarti betul ajaran rahim. Maka mulailah ayat tekun. Pada satu ketika gejak yang laporkan kembali kepada rahim. Akhirnya rahim berkata, Allah akan kubih gelon kelebihan yang anda kubih gelon hai murid. Tetapi ingat, ketika engkau sudah diberikan oleh Allah berbagai macam kelebihan, Allah pasti akan memujimu dan kuharap sangat apapun yang tertimpa kepadamu untuk membuktikan keimananmu. Jangan pernah sekali-kali engkau membawa namaku menyontek diri tinggal terborok terus ujian cobaan Tuhan kedon menyontek baik baba lalu cik. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada pemuda tadi kekuatan untuk memulih muda, memulih sumpah kulit dan berbagai macam penyakit yang secara logika tidak akan sembuh dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang muda kejap ramah cuma pada Allah kulit langsung pulih muda walaupun telah puluhan tahun muda. Maka menjadi geger kalau negara geger negara muda yang mampu menyembuhkan sumpah. Urang yang kurang kulit, urang malah yang muda, yang capik kaki hijau kulit dan macam sebagainya.
Terdengarlah informasi itu oleh raja, oleh khalifah Darati. Akhirnya pada saat menikah ada seorang asisten raja. Nah, orang yang tahu raja khalifah lumpuh sudah lama buta. Dileket duduk ya. Iba cukup jahit harta, lu kabar muda aja. Karena mendengar dia nak tukang ubat. Bantu dia ikut, dia ubah lu ya. Ikut le pemuda, lu hana kekuatan untuk ubat. Lu makhluk Allah. Allah adalah Tuhan lu, Tuhan roh dan Tuhan dunia malu. Tetapi jika roh gede beriman kepada Allah, lu hanya bisa berdoa. Ya Allah, beri boleh. Jika Allah boleh, kami akan yang najis untuk kaidung. Je mana? Je. Tapi berjanjilah engkau akan beriman. Kemudoalah tuikur daya Allah, beri boleh mudah punya. Karena dia akan beriman kepada roh. Kemudoalah tuikurnya dan boleh mudah. Lalu ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Budak orang yang sekarang. Terus dia kejar dia, hai. Ada capek dia kau. Ada di muda. So yang mengubatkan, yang membantu adalah Allah melalui sebab pemuda ini. Dikejar, soal Allah. Oh, berarti awakan dan Tuhan lain tak tahu terhidup ya. Akhirnya dia marah, bunyi. Cok, bro, pemuda yang menobak kena. Akhirnya terbedi. Pemuda raja waktu dengar pemudanya kuno berarti kahayu dengar nyok puil medhi ada pai kuno jamun puil medai maka bandro kena ikut raja nyan ada ke pubah ulungnya puil medhi kuno jamunnya ke lu halu kuno thi karena dia adalah merupakan sesuatu yang tidak benar dalam agama ya lu kuno adalah ilmu Islam. Oh berarti karena Tuhan yang selain Allah. Nah Allah Tuhan lu Tuhan roh dan Tuhan siapa pun Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya ijo idrok pemudanya kuno Icok idrop dilanya jipok. Lalu diperintahkan oleh raja cok baju laut, ikan bandeng bak badani di laut apabila haitim kembali dari keyakinan. Baik, maka ibu dah cok ibau laut terus benih dengan laut. Berdoalah kepada ya Allah Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha menolong, Tuhan yang maha membantu. Dia pelimah kebaikan. Dia pancur orang yang mendalim hidung, dia pancur orang yang kena mati agama. Maka mereka semua dikirimkan badai. Ibu ngamuk laut, gelombang cukup besar, mereka semua tenggelam dan selamat ini budak yang merupakan raja. Dikejar raja. Hokaman gunung yang bakar yang dia laut. Mereka semua telah dimatikan oleh Allah Subhanahu dan Allah menyelamatkan saya. Nyo bukti lo betul bawa ron dalam. Maka ibu dah drop lah itu drop. Maka diperintahkan untuk ibalang gunung teman. Tolong gunung diperintahkan ikat badai dari jurang yang sangat tinggi, tebing yang sangat lemparkan ke bawah. Hancur betul. Baik, ikan beribadah dengan baik gunung, kekelin kemudahan ya Allah, buktikan kebenaranmu. Gempa-gempa, burung gunung-gunung mati awak. Wolong dikejar, hok awaknya gunung, kapati, kekelin gempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikut li pemudanya gunung. Sekali-kali kau tak akan pernah bisa membunuhku. Kau hanya dah boleh karena Allah menghendaki kau mati. Mungkin kau bisa mati lu karena yang mudi mati hanya Allah. Jika memang kau inginkan aku mati lu, jika kau ingin membunuh saya, akan ku ajarkan kepadamu satu cara. Lu biar pernahkah cara apa lu? Karena orang dia tidak pernah kau cuma cara apa kena yo. Hana, aku akan mengajarkanmu bagaimana cara membunuhku, tapi aku minta satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kumpulkan semua orang yang selama ini meyakini, yang yakin kekah Tuhan ciba madun, cipu tampak balapangan madun. Akhirnya diubah oleh raja agar mandum urung-urung yang menjadi rakyat ji kumpul bahasa bawah lapangan. Kami kumpul mandum. Setelah berkumpul semua pemuda ini pun berkata, hari ini aku akan mengajarkan caramu membunuhku. Hanya satu jalan supaya aku bisa terbunuh. Caranya adalah ambil busur panah, cok anak butu, patang bak panah, anak panah. Kemudian katakanlah, demi Allah Tuhan pemuda ini, panah bak do, niscaya aku akan mati. Maka budak rajanya menoi yu bak pasukan ni, ipedu anak panah ikut demi Allah Tuhan sang pemuda ini. Ikut urang ramai-ramai bak lapangan. Baru ditarik anak panah, akhirnya pemuda itu pun syahid dan mati. Urang ramai-ramai ke? Oh, berarti Tuhan pemudanya, Tuhan yang betul. Maka semua orang bersyahadat, kaku tamu Islam mendum. Asyhadu alla ilaha illallah. Dia rela mengorbankan dirinya mati demi bertauhidnya semua manusia. Baru raja terkejut. Kapalah kai beriman mandu awaknya? Kai pengak kedanya. Akhirnya raja bengih. Galilah lubang yang besar. Nyutot menduru nyu haitim patih. Digalilah sebuah lubang yang sangat besar. Urang ka mantap iman hana ya le ka mate. Hana pu bahitut ke dia. Ini tetap lagi thot.
Penjarakan mereka, kita akan membakar mereka satu persatu. Hal apa pu kurungnya? Baita ke dia? Kepu dia teman telah intikut. Orang-orang ketuk cik. Lebih harga itat orang yang ada betul intikut demi mati karena intikat yang benar. Maka dikumpulkanlah cubir raya lubang. Lang bahasa kita bukan ukhdud. Mulailah dinyalakan api di dalamnya. Satu persatu manusia dibakar. Tut. Tapi tidak ada satu pun yang goyah. Orang yang paling terakhir masuk, urang paling dulu rinang terus gedingkuan bayi masih ada di gendongannya. Ketika dia nak turun ke dalam api, dia ragu kiban longnya, kiban anak long, macam bayi. Akhirnya Allah gepu pegah haba bayi. Ibu, hana pupu, grok ju, balong long saja. Lebih hebat tak mati demi tauhid, demi akidah dan keyakinan yang benar daripada udip akidah tersalah. Gepu pegah haba bayi bunuh sebagai bukti kebenaran. Akhirnya mereka pun semua syahid dan Allah abadikan kisah itulah Al-Quran. Allah berfirman, qutilah ashabul ukhdud. Artinya dari satu masa ke masa, dari satu zaman ke zaman, selalu ada ujian dan cobaan dalam mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih bagi kita nyo yang udip di akhir zamannya lagi bunuh keperahlah hadis pun. Badiru bil amal fitanan ka kita lailil mudlim. Beramallah hari ini karena akan datang suatu masa di mana menyokatro masa yang fitnah ajarah dan berdepu ajaran tu. Ketika itu berbagai macam fitnah dan cobaan agama. Yusbihur rajul mu'min, engkau akan melihat seorang lelaki di kala pagi beriman, bantaun tetap akan kafir dalam kurun waktu yang sebentar telah berubah iman. Saking jai tak ujian dan cobaan dan fitnah-fitnah. Jika demikian adanya pesan kepada diri pribadi dan jamaah pengajian, mari sama-sama hadirilah majlis-majlis taklim, tidak mesti berkutat hanya di sini saja, Pak Nawate, Pak Nabut Nejak, yang cauro, yang malam-malam. Kapan pun anda punya waktu, pelajarilah tauhid dengan yang baik dan benar, maksimal. Kemudian peliharalah akidah dengan baik. Ketahuilah apa-apa saja yang kira-kira dengan etika janji kerusak. Fahamilah kata-kata tu kira-kira yang dapat merusak keyakinan. Karena menurut pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami dinukilkan dalam kitab A'yanatul Talibin dalam juz yang keempat halaman 138, yajri ala alsinatil ammati jumlatun min anwa'il kufri min ghairi ayalamu annahum kadzalik. Terlalu banyak sekali, sering sekali kita mendengarkan perkataan-perkataan yang telah menjuruskan sang pengatanya itu, orang yang kenyan, telah terjatuh dalam samudra kekafiran dengan ucapan itu. Min ghairi ayalamu annahum kadzalik. Mereka sendiri tidak sadar, diurungkeun mengedeputan buat yang kafir. Karena yang hendak depu. Kenapa kan? Karena fa inna syarra sababuhul jahlu. Karena kebanyakan perbuatan, perkataan yang salah itu biasanya timbul dari kejahilan. Tengok biasa lahir buat salahnya kadang-kadang bangai tu. Sebaliknya wal khairu sababuhul ilmu, sebaliknya kebaikan itu biasanya timbul karena adanya ilmu pengetahuan. Maka jika demikian adanya, mari sama-sama jamaah rahimakumullah, hadirilah selalu majlis taklim. Kemudian ikatlah hati dengan para ulama, dengan penutuh para ulama, baik goyah dengan berbagai macam ujian dan cobaan, dan baik terlalu mudah diprovokasi, diperpecah. Bersatulah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan ngejaga agama kitanya, regenerasi keturunan kitanya, bersabar-sabar udiklah iman, bersabar-sabar udiklah Islam, dan terlebih-lebih bersabar-sabar tanya benar dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, iaitu i'tiqad sawaidul azam, iaitu i'tiqad jumhur umat Islam yang dalam dunianya. Baik goyah dengan ujian dan cobaan, dengan berbagai macam informasi-informasi yang tidak bertanggungjawab, yang terkadang untuk menggoyah iman kitanya. Itu yang berletak boleh gesot, dan jangan ada kecenderungan ingin bertampil beda ngengop. Karena terkadang kecenderungan ingin tampil beda dapat membuka peluang katanya je ke orang-orang yang sesat. God tengok lagi-lagi orang ramai-ramai lagi biasa yang apa. Walaupun tengok hana beda-beda anggap lagi biasa anggap, insya-Allah tengok akan selamat di dunia dan akhirat. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagianya. Ada perhatian, terima kasih, ada kekurangan lagi maaf. Kadang yang kena temanya lumpur, silakan dengan segala hormat. Ayat tentang masalah. Jadi surat nomor 29 dalam Al-Quran. Jadi itu yang berbicara kan panjang lebar. Jadi yang pertama lu sampaikan hadis juga nalung nukilkan nalung benar di antaranya ayat surat Al-Ankabut ayat 1 yang hinan berbunyi
Ahasiban nasu asyraku ayaqulu amanna hum la yaftanun. Kamu jangan menyangka kamu dianggap dibiarkan berkata saya telah beriman padahal kamu belum diuji. Nah, nyan menyo ayatnya diturunkan di Makkah. Sedangkan surat yang tabah benar iaitu surat Al-Quran surat Taubah indat tasyhuri indallahi 12 asyaran, hitungan bulan di sisi Allah Taala itu adalah ayat madaniyah. Ayat Madinah. Yang perlu diruskan adalah begini. Gedanya kabiasa sering menyo gepegah Makkiyah, ingat aja ayat kebetulan Mekah. Menyo Madaniyah ayat yang kebetulan Madinah. Sangat simpel sekali. Nyan betul tapi nalau yang lebih betul. Nyan betul, nalau yang lebih betul. Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran menjelaskan bahawa yang gekun ayat Makkiyah, ayat-ayat yang geputren segolom Nabi Muhammad hijrah. Adapun yang dimaksud dengan ayat atau surat Madaniyah, ayat yang geputren setelah baginda Nabi hijrah walaupun terenjih Mekah. Ayat yang geputren oleh Nabi hijrah walaupun terenjih Mekah. Kenapa demikian? Karena Nabi ketika getubik dari Mekah ke jauh Madinah, untuk kena gua hijrah kali, untuk gua bubuk ke? Di antaranya pada ketika tahun terjadi Hudaibiyah, terjadi perjanjian kena ihram Nabi hanjirat, harus kembali buat perjanjian. Untuk tahun ke baru je tamang. Akhirnya Nabi masuk kembali ke negara Mekah, iaitu dalam rangka Futuhatul Makkiyah, menaklukkan kota Mekah. Kagak tamang di Mekah. Ternayat lain tu di Mekah. Waktu Nabi kagak wow. Tapi ternyi oleh hijrah. Nyoga ke Madaniyah. Walau ternyi Mekah. Maka definisi yang benar daripada Madaniyah adalah ayat-ayat yang kepetren oleh Nabi hijrah. Walau tempat ji Mekah. Konteks je lagi benar. Nah, kemudian Nabi SAW ketika kadroh Madinah. Ketika Nabi SAW itu getubit dari Mekah. Jadi ketika Nabi getubit dari Mekah, dia telah keluar dari Mekah. Tapi belum sampai di Madinah. Karena jarak tempuh antara Mekah ke Madinah kan hampir 10 kilo. Menyo jino, menyo dejak ngembas ke 8 jam baru terus. Menyo dengan kereta unta je putanya teman. Dum jino yang kena kontra yang serba canggih. Tapi tetap perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah. Lung kalen, lung bilang wate, ubilung jak. Berarti menghabiskan waktu selama 8 jam. Memakai bus hanai pelung yang uyup 60. Yang standar 80, 90 tertus tapi bak jalan dia tepat tepi-tepi. Hana jalan kelok bak kena. Tapi 8 jam baru tumbuh. Cuma menyo Nabi jak je kereta unta Mekah Madinah di Najih belum nak kota kalau nak tepu tentu menghabiskan waktu yang lebih panjang. Artinya apa? Ketika Nabi kedubit nanti dari Mekah menuju ke Madinah, perbatasan kota Mekah dia telah keluar, kedubit dari kota Mekah. Tapi masih sangat jauh sampai ke Madinah. Untuk 300 nak terayat. Madinah pergi golom truk, di Mekah pergi kadubit. Dari kota Mekah dia telah keluar, kadubit dari Mekah, hanali Mekah. Perbatasan kota Mekah dia telah keluar. Tapi ke Madinah dia belum sampai. Ayat itu 300. Di antaranya Allah berfirman dalam surat nomor 28, surah Al-Qasas, "Wa innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila Ma'ad." Ketika Nabi hijrah, tubik tebah-tebah nak poh ke? Gemusom lang gua. Gemusom lang gua Sur beberapa hari, waktu merasa keaman, hanali tetap baru getren. Karena gua Sur itu sangat tinggi, mayang. Waktu ketubik dari gua, Nabi tidak turun mencari jalan ke bawah. Karena memang dalam bukit. Kaki Nabi ketubik dari gua, gejak ju, tetap bukit. Akhirnya sampailah Nabi pada suatu tempat bernama Juhfah. Getren, waktu kata Oyub, hina merupakan persimpangan jalan. Istilah bahasa ni menyutawit unun walau Mekah. Menyotawit uwi baru jalan jak ke di Madinah. Tapi Juhfahnya satu tempat yang kai tubit kali Mekah nyo hanai tamang dalam geografis Mekah. Hanai tamang. Dari Madinah ko jauh dah. Nyo hanai tamang. Hino ternaya ande turun ayat Nabi dalam perjalanan. Tapi bukan di Mekah dan bukan di Madinah. Di antaranya bunyi ayat taknya wa innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila Ma'ad. Nabi ku dikatro ba simpang jalan yan, gekalan wa ke di Mekah. Bang gekalan jalan wa Mekah gekli, gemo. Gekli musuh-musuh Nabi karena apa? Nabi hijrah dalam keadaan kan dikejar nak poh ya. Berhasil menyelamatkan diri. Kemudian Nabi kena ajak sebuah tempat, Yathrib, Madinah. Dia belum pernah ke sana. Kecuali bak masa Isra Mi'raj benar nak pergi.
Bagaimana penduduk Madinah? Apakah akan menerima dakwahnya? Apakah sama lagi Mekah hilik kau nyanci, terima kau nyan atau bagaimana? Nabi masih belum tahu. Hendak doa Nabi. Kemudian nyo kampung tanah kampung kakek, kampung iyah, kampung mak 50 hektar ngeduk ino. Namun hari ini dia harus meninggalkan tanah kelahirannya demi membawa misi untuk menyebarkan rahmat, untuk membawa agama kepada sebuah tempat yang belum tahu apakah akan diterima Nabi atau hana. Nabi goyah, goyah iman, tapi sebagai manusia biasa, Nabi geklik, gemar. Tinggal ke mana? Pajan terus lewau kampung ni. Semua manusia rindu kepada kampung halaman. Nyo kalau lunjak bengahnya kajik lunjak. Demam lewau pajan. Maka dalam Hasyiah Tafsir Sawi, juz yang ketiga, disebutkan bahwa bagi seorang musafir sunat membaca ayat itu. Bagi tanya dan nejak, kalau dia minta rezeki hor dan nejak, yang sunat baca ayat tanya agar supaya dengan berkat ayatnya teruk tajak, teruk tahu selamat tanya kebejauh dari berbagai macam mara bahaya oleh Allah. Bunyi ayat, wa innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Kadang-kadang nejak minta rezeki leh, nejak Umayyah leh baca sebagainya, atau nejak Medan dan merantau, kebah anak perumah baca sebagainya. Tunai keun ayatnya, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Lagi kiban Allah gepu mudah hajat tengok gepu mudah budak tu mai kalau lebih bijih mata anak keluarga macam sebagainya. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berangkat. Artinya apa? Na ayat yang kebetulan di Mekah, na ayat yang kebetulan di Madinah, na ayat yang kebetulan di Qara'u, na ayat yang kebetulan sebelum hijrah, na ayat yang kebetulan oleh hijrah. Dalam konteks ayat-ayat yang berbicara masalah fitnah dalam konteks surat Al-Ankabut, bahwa setiap manusia pasti akan diuji. Nyan ayatnya tak banding dengan ayat sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 bulan. Per bulan adalah merupakan bulan-bulan haram. Kemudian ayat ini diturunkan setelah hijrah. Jadi inna iddatasyhuri indallahi 12 syahran kebetulan di Madinah. Tapi walaupun kebetulan di Madinah, ayat lain nanti yang mensoh ayatnya, yaitu ayat surat Taubat itu sendiri. Kerana Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, bara'atu minallahi wa rasulihi la hatu minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata asyuri wa'lamu annakum ghaira mu'jizillah wa annallaha muzil khafirin fa idzan salaqal ashurul hurum faqtul musyrikina min haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa qul lahum kullu marsad. Nah, ayat ini nantinya dimansuhkan dengan bunyi firman Allah, qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fa innallaha sampai habis. Surat Taubat itu sendiri. Jadi surat Taubatnya juga sebagai tukang pementoh bagi surat Taubat yang nak menolong. Artinya ayat uka tukang pementoh ayat ikut. Tetapi ada sebagian para ulama yang berpendapat bahawa hukum haram perang bak bulunya hana mentoh. Beda pendapat. Hana masalah beda hana masalah. Jadi perbedaan pandangan, penafsiran selama mazhabnya pendapat ulama hana je masalah, pakai aju. Yang baik pendapat rom tau. Ya Hanafi pendapat masing-masing. Nyo mantang pendapat ilong la Ibnu Katsir menurut berah. Boleh. Ilong lan tafsir Khazan lagi je. Silakan. Ilong lan tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran Al-Qurtubi. Silakan, masalah. Ilongnya pendapat roh nya yang ke Hanafi. Ya lu hendak aku dengar juga ada pegah pendapat roh aku patili. Tapi munyo mantang berangkat daripada pendapat para ulama dalam tafsir-tafsir itu boleh. Maka ayat hitungan bulan di sisi Allah 12 bulan itu ayat yang terakhir diturunkan. Jadi termasuk ayat yang duduk turun, dia kan sering tertumai dalam kehidupan. Ini yang legok. Ayat yang paling terlih kebetulan pu ayat. Sebagaimana mereka bertanya begini, ayat yang paling awal kebetulan pu ayat. Itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang paling duduk kebetulan, yang paling duduk kebetulan itu yang adalah menunjukkan kita yang paling duduk kebetulan tajuk al yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna al yauma pada hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Ayat yang kebetulan ini Haji Wada. Surah Al-Maidah ayat le. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untukmu agamamu. Pastinya dah jauh bedanya. Nyan ayat yang duduk kebetulan yang berkenaan tentang hukum. Ayat yang duduk kebetulan tentang hukum. Adapun ayat yang kebetulan tentang ayat yang kebetulan itulah hendak tinjau pupu tema. Yang penting paling luternnya wafat Nabi. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Ya. Dia informasi hana komprehensif, informasi hana lengkap.
Tapi kira bang kagak pegah ayat yang paling punah ni, ayat yang paling duduk trend al-yauma yang lebih kira yang alal itlaq kan alal itlaq. Tapi yang merupakan ayat paling duduk trend min haisu yang mengandung unsur hukum. Ya, lagi menahan. Sama lagi itu yang legak pada orang yang pertama-tama Islam tahu dia. Dah balik tanya ngale Iran perleron kiban pun dari golongan anak muda, golongan orang tua, golongan urinang, penguasa kiban. Atau tidak pandang apapun, yang penting orang paling pun. Orang paling pun Khadijah. Orang Islam, orang yang pertama Islam golongan orang tua, Abu Bakar Siddiq. Golongan anak mid, Sayyidina Ali. Golongan urinang, Khadijah. Hana tinjau sapu, purinang pun doha Pak Wajib, yang pun dadat. Khadijah Kubra. Ada je sesuaikan antara jawapan dengan pertanyaan. Ya, lagi menan. Cuma sangkara hana jin hana pusit. Karena hana jiron kat jelong. Sama sih yang walung tu. Abang tu nyojut teman-teman ke hampa sih, ya kan? Nyojut teman-teman tu hana tahu dengar lihat balung. Iron hana nampak pegah lain tu. Benar orang je sih. Tempat beramal orang je kan. Sama lagi orang kaya. Makanya kan, giyu tanya mamai orang nyojung harta. Akan datang suatu masa, tak putar orang jual sedekah nak cocok. Pajan, getun Nabi Isa. Dia kan sama-sama tak imani tiap kali bahawa menjelang kiamat dunia Nabi Isa kan getun. Waktu getun Nabi Isa apa pun terjadi? Gepu patah palang salib, gepoh bui. Kemudian gepu batu pajak. Pajak Palestin. Orangnya kementerian berlaku pajak Palestin. Jizyah bahasa kitab. Si kafir teman negara Islamnya kan bayar pajak Palestin, jaminan keamanan, jaminan tubuh. Nyojino pasport dek ke. Makanya sirah kafir teman negara Islam mata nang kai cop le pemerintah nya haji dapau. Umpama awak Yahudi, awak poh Palestin, awak poh orang umat Islam di Palestin, tak ada pun memang jipoh. Pesawat, ijak kena. Bayu pisah, le pemerintah tap icom. Ijak kena kampung tanya ijak. Nyokai apa awak kampung ke di Palestin kat poh getrok kena. Budah dia dakoh taku ji, nyan masalah dia. Bahkan pemerintah kai bi izin tamang. Pemerintah kai bi izin tamang. Maka budah tanya menciptakan kerusuhan di negeri yang kali di pemerintah kai bi izin, nyan je kefitnah dalam beragama. Anjir. Karena pekajih KIB keamanan abadi, pemerintah telah menjamin hartanya, nyawang dan keselamatan KIB. Ngampu berarti jika terikat perjanjian bahawa selama perjalanan lungnya lung ku jaga bacaan sebagainya. Terbukti bayu cap ibi izin. Ya, jadi memang agamanya nak aturan tersendiri. Jadi lagi kan. Jadi ayat yang paling duduk ayat inna iddata syuhuri bunoyan masalah bulannya trenji duduk. Namun pendapat ulama yang berpendapat hari mu perangnya ka gemensoh, ada pendapat yang mengatakan kan haji ayat duduk tren merupakan ayat tu suyub, ayat-ayat pedang yang gekeun ayat pedang kan. Surat Taubat 120 lebih ayat gekeun ayat pedang kan. Karena hana pakai bismillah kan. Ayat pedang. Maka hukum tak baca bismillah dia ada pendapat kuat, baca bismillah pada tak mulai surat Taubat hukum jara. Umar dah nak baca surat Taubat, ayat pun bismillahirrahmanirrahim, yang hukum jara. Karena pakan lam yu'mar bih karena hari u. Putar tidak kun, tak lelaki doa perlindungan bab keburukan kafir je. Makanya lain samping Quran nak tulis ya. A'udzubillahi min syarril kufar wal jabbar. Yang tulis nan, yang dah baca berlaki lindung Allah daripada kejahatan orang musyrik. Jadi yang termasuk surat taubatnya tukang pemensoh surat-surat lain rata-rata. Lu dadak surat-surat lain yang pemensoh dengan surat taubat. Itu yang kan sering kita baca ayat. Wa ma kibangkan innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Yang sering dia baca. Yang ayat kami tahu. Dah ayat kami tahu lam. Lakum dinukum waliyadin. Yang kami tahu. Dah ayat kami tahu. Surat 200 surat Al-Baqarah ayat 256. Sabuh ayat li ayat kursi. Kibang bunyi la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy wa may yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Yang kami tahu. Jadi mentohnya oleh macam namun pegah lom. Pegah maknanya habis bahan tu. Jadi laginya hilang selapi. Apa pertanyaan lain sabar tu? Dan tahu. Di mana agak tak ada dalam. Buat tu contoh ke Abu? Nak pertanyaan lain? Abu nak pertanyaan?
Baik yo tayang ju. Baik tayang mak internet tu. Hack dah ketik. Habis aliang kata habis paket data tu. Yang kedua hack tu. Kadang-kadang untuk pertanyaan melalui media, puasa malam. Assalamualaikum balik nak pertanyaan baju. Puasa malam pertanyaan. Man alah kadang-kadang nak mengamuk, tak jawab sih. Tak jawab sih. Cuma terkadang juga tengah malam kan hana pahli. Ada ketik-ketik ayat hambere. Selagi mono tak pegah je. Secara fikih bab surah badan tayo junub mama. Monyo tak baca ayat ke mata jid tanik zikir. Tak baca ayat, tak baca ayu kulhu, tanik zikir, nyo zikir. Mantap mungkin. Tapi monyo tak tulis hana ke pemaah tulis. Baca ke pemaah, tulis hana ke pemaah. Yang masalah. Benarlah contoh ilmu pengetahuan. Ya, nak pertanyaan lain? Silakan. Umi kaji mendum. Ibu ibu nak pertanyaan? Baik malai ni. Kiban, Hana? Baik. Baiklah jika memang Hana pertanyaan, nyoke yang dapat untuk sampaikan pada kesempatan malam yang bahagianya. Terima kasih ada kemuliaan waktu, tempat dan kesempatan. Mudah-mudahan nama manfaat untuk dari pribadi dan jamaah rahimakumullah. Bila kemaah beri dadat penempatan bahasa yang hana tepat, yang tidak pada tempatnya, yang kurang sopan. 12 jaro dah boleh longgade kemaafan Pak Arwah Mandum, Urun Syiklun, Sederalun. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kemaaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafaruqana min ba'di tafaruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.